Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Yunita Arini. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Erlangga. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, di mana capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat melakukan proses identifikasi bahaya di tempat kerja, analisis risiko, penilaian risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, melakukan evaluasi risiko, memberikan usulan pengendalian risiko berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan ISO 45001. Secara spesifik, saya akan mengajarkan beberapa topik meliputi analisis risiko, pengendalian risiko, dan juga ISO 45001. Saat menyampaikan materi terkait pengendalian risiko, saya akan menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pengendalian risiko adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan saat melakukan manajemen risiko, di mana untuk memberikan usulan pengendalian risiko, mereka bisa mengikuti teori dari hierarchy of control yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri. Sehingga setelah melakukan pengendalian kontrol, mereka bisa melakukan evaluasi apakah risiko yang ada telah dikendalikan dengan baik atau justru malah menimbulkan risiko yang baru. Mata kuliah ini dilakukan secara interaksi tatap muka melalui Zoom, di mana mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab, baik di sela-sela saat penyampaian materi maupun saat di akhir materi selesai. Dosen juga akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan sudah cukup baik. Di akhir sesi pembelajaran, saya akan memutarkan suatu video, di mana video tersebut akan menggambarkan suatu tempat kerja yang memiliki banyak bahaya, dan secara voluntary saya akan meminta mahasiswa melakukan analisis risiko bahaya apa saja yang ada di video tersebut dan memberikan usulan pengendalian menurut sudut pandang mereka. Assessment pada pembelajaran ini digunakan beberapa metode. Yang pertama, keaktifan mahasiswa di kelas melalui beberapa kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga project-based learning. Di pertemuan pertama pada saat mata kuliah manajemen risiko berlangsung, mahasiswa akan diinfokan bahwa mereka akan dibagi ke beberapa kelompok, dan setiap kelompok harus menentukan satu jenis pekerjaan yang akan mereka analisis untuk melakukan manajemen risiko, dan antar kelompok harus berbeda sektornya, sehingga nanti mereka harus membuat laporan, mempresentasikannya di tatap muka ke-14, dan juga membuat dokumentasi saat mereka melakukan analisis manajemen risiko secara langsung di tempat-tempat kerja yang telah mereka tentukan. Inovasi dari pembelajaran ini adalah mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori bagaimana cara melakukan manajemen risiko, tapi mahasiswa juga bisa langsung menerapkan bagaimana cara melakukan manajemen risiko yang baik dan mendapatkan feedback dari dosen maupun dari rekan sesama mahasiswa. Demikian penjelasan terkait mata kuliah manajemen risiko. Setelah ini akan ditayangkan pembelajaran saat di kelas, khususnya topik analisis risiko dan pengendalian risiko. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa sekalian. Dari peminatan K3, hari ini saya akan menyampaikan materi salah satu topik yang ada di mata kuliah manajemen risiko dengan spesifik topik analisis risiko dan pengendalian risiko di tempat kerja. Jadi nanti selama saya mendeliver materi, jika mungkin terlalu cepat atau mungkin adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung angkat tangan, raise hand, tidak perlu menunggu sampai akhir. Nanti mungkin saya akan menggunakan metode interaktif sehingga adik-adik bisa langsung melakukan interaksi dengan saya saat saya menyampaikan materi, dan di akhir nanti saya akan menayangkan video untuk kita belajar case study sehingga adik-adik bisa langsung belajar melakukan analisis resiko dan memberikan usulan pengendalian bahaya yang tepat supaya bisa langsung praktek gitu ya, nggak hanya teori. Jadi saya sekarang mau izin share screen. Bentar. Bentar ya.
PowerPoint saya sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita langsung ke materi hari ini, yaitu analisis risiko dan pengendalian bahaya. Sebelumnya, karena ini bagian dari mata kuliah manajemen risiko, dan adik-adik harus tahu dulu manfaat untuk melakukan manajemen risiko di tempat kerja itu apa, saya mau tanya dulu untuk nge-refresh materi beberapa minggu yang lalu. Kira-kira teman-teman masih ada yang ingat nggak mengapa penting melakukan manajemen risiko di tempat kerja? Ada yang bisa menjawab mungkin? Oke, ya Mas Brian silahkan. Gimana? Izin menjawab manajemen risiko di tempat kerja ini menurut saya juga penting karena dengan melakukan manajemen risiko kita juga dapat mencegah terjadi kecelakaan kerja karena melalui manajemen risiko perusahaan bisa mengetahui atau mengidentifikasi bahaya lebih awal sehingga bisa menjadi dasar untuk melakukan upaya pencegahan ataupun pengendalian bahaya tersebut agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman serta sehat bagi para pekerjanya. Iya, betul sekali. Jadi, alhamdulillah ya masih pada ingat, masih terkait materi manajemen risiko secara umum. Jadi memang manajemen risiko di tempat kerja ini sangat penting karena manajemen risiko sendiri adalah suatu proses yang tersistematis yang membantu suatu tempat kerja untuk dapat melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja, membuat list identifikasi bahaya berdasarkan hazard. Ada 5 hazard ya yang biasa kita kenal, hazard fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, kemudian bagaimana menganalisis bahaya yang sudah kita identifikasi di awal, lalu bagaimana mengevaluasinya, masuk ke dalam kategori apa, low risk, medium risk, atau high risk, dan bagaimana cara mengendalikannya berdasarkan hierarchy of control biasanya. Pengertiannya secara keseluruhan memang manajemen risiko ini adalah suatu circle teman-teman ya. Jadi suatu kegiatan yang memang harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak bisa selesai melakukan pengendalian terus kita tidak melakukan apa-apa lagi. Jadi memang harus berkelanjutan. Setelah melakukan pengendalian dievaluasi lagi sudah tepat belum pengendalian yang dilakukan. Kemudian kalau memang menimbulkan bahaya yang baru apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi suatu lingkaran yang harus dilakukan di satu tempat kerja. Tujuannya apa? Tentunya untuk mengurangi kerugian supaya tidak banyak yang mengalami cedera, celaka, sakit atau penyakit karena paparan bahaya di tempat kerja, dan manfaatnya dapat meningkatkan efektivitas operasional dari setiap perusahaan. Kalau banyak yang sehat, selamat, tentu perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran untuk mengobatkan pekerja ya yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan stakeholder. Jadi kalau misalnya perusahaan punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau vendor-vendor yang lain, mereka juga akan lebih percaya pada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki komitmen yang baik untuk melakukan manajemen risiko, utamanya terkait K3, meminimalisir biaya terkait kompensasi dan mempersiapkan terkait hal-hal yang tidak pasti gitu ya, karena kadang-kadang kita suka menyepelekan bahaya padahal itu ada, cuman mungkin belum pernah terjadi, tapi sekalinya terjadi bisa sampai menyebabkan suatu kefatalan. Nah, rangkaian dari manajemen risiko yang pertama kita harus melakukan yang namanya identifikasi risiko. Ini bukan tidak termasuk dalam materi kita hari ini sebetulnya, tapi hanya sekedar refreshment untuk adik-adik. Jadi sebelum melakukan analisis risiko yang merupakan materi kita hari ini, kita harus melakukan yang namanya identifikasi risiko. Setiap step pekerjaan kita harus identifikasi ada bahaya apa aja berdasarkan klasifikasi hazardnya. Ada hazard fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi seperti yang saya sampaikan di atas. Kemudian kita kumpulkan data, kita lakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian kita melakukan daftar resiko. Jangan sampai resiko-resiko itu hanya berdasarkan praduga kita. Awalnya memang berdasarkan praduga. Misalnya ada paparan bising dari suatu mesin. Kita menduga itu sangat tinggi gitu ya desibelnya, sehingga bisa membahayakan pendengaran pekerja. Tapi kita harus buktikan terlebih dahulu, kita harus ukur menggunakan sound level meter atau alat pengukuran yang lainnya. Pastikan kalau memang angkanya masih di bawah nilai ambang batas, berarti
belum menjadi prioritas untuk segera dilakukan pengendalian. Nah, ini masuk ke analisis resiko. Analisis resiko ini kita seringkali abaikan karena menganggap suatu bahaya itu nggak pernah terjadi. Contoh sederhana yang bahaya yang hampir setiap tempat itu ada, tapi memang sangat jarang terjadi, mungkin di sekitar kita, beruntungnya kita gitu ya, adalah kebakaran. Banyak sekali faktor-faktor pemicu kebakaran di sekitar kita, yang seringkali kita abaikan, misalnya ada kabel yang sudah rusak atau udah konslet tapi tidak segera dibetulkan karena kita menganggap nggak pernah terjadi, frekuensinya 0 gitu misalnya di gedung kita atau di tempat kerja kita. Padahal walaupun frekuensinya sangat rendah, tapi kita coba analisis dampaknya dari bahaya konsleting kabel itu yang nantinya bisa menyebabkan kebakaran, itu bisa dampaknya apa? Kira-kira apa dampaknya kalau sampai terjadi kebakaran? Adik-adik, kalau suatu tempat kerja kita mengalami kebakaran, dampak paling parahnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Dampak paling parah kalau ada kebakaran? Kerugian perusahaan, Ibu. Kerugian perusahaan. Efeknya ke manusianya gimana? Kalau ada kebakaran, terluka bisa sampai meninggal, ya kan? Nah, di dalam analisis resiko ini, walaupun frekuensinya kemungkinan terjadinya sangat rendah, kita tetap harus memikirkan dampak terparahnya gitu untuk melakukan analisis resiko yang nantinya kita evaluasi. Ini adalah salah satu contoh tabel yang biasa digunakan untuk melakukan hazard analysis dan risk assessment. Jadi misalnya tadi contohnya adalah bahaya konsleting listrik dari kabel yang rusak gitu, yang bisa menyebabkan kebakaran. Likelihood-nya gimana? Biasanya kita lihat dari pernah terjadi nggak di tempat kerja kita. Kalau memang nggak pernah sama sekali, mungkin bisa masuk dalam kategori highly unlikely. Jadi memang hampir tidak pernah terjadi gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, severity-nya seberapa parah gitu, keparahannya seberapa besar sampai menimbulkan apa. Kalau sampai menimbulkan critical illness or injury, berarti nanti kita lihat tabelnya dia masuk ke kategori apa. Itulah yang disebut sebagai analisis resiko. Jadi antara frekuensi dan juga dampak kita lihat di tabel, kemudian kita akan tahu dia masuk ke kategori resiko yang mana. Seperti itu ya, bagaimana cara melakukan analisis resiko. Biasanya untuk menentukan hal-hal seperti ini, kita harus diskusi dengan tim di dalam perusahaan, tidak bisa dari sudut pandang kita sendiri karena khawatirnya adalah subjektif, seperti itu. Nah, setelah kita tahu masuk identik bahaya yang sudah kita temukan, terus kita lakukan analisis resiko, kita sudah tahu kategorinya masuk ke dalam kategori hazard yang seperti apa. Tentunya kita setelah itu harus melakukan yang namanya prioritas pengendalian. Pasti banyak sekali hazard ya di tempat kerja. Nah, kalau misalnya semua hazard harus kita kendalikan dalam satu waktu, tentu itu sangat susah, baik dari segi finansial maupun waktu dan tenaga yang akan melakukan program tersebut. Jadi kita harus melakukan prioritas penyelesaian masalah yang masuk ke dalam kategori high risk, harus kita utamakan untuk dilakukan pengendalian. Kemudian nanti bertahap sampai akhirnya semua masalah yang ditemukan bisa kita selesaikan melalui program-program yang bisa kita usulkan. Nah, di dalam K3 untuk pengendalian kontrol ada yang namanya hierarchy of control. Ada 5, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik atau engineering control, administrasi, dan juga PPE atau alat pelindung diri. Kadang-kadang kalau kita awam terkait K3, kalau misalnya dikasih tahu, ada bahan kimia beracun, selalu yang kita pikirkan pertama adalah pakai masker, APD. Padahal berdasarkan hierarchy of control, APD itu adalah last option dan paling less efektif. Jadi paling tidak efektif sebetulnya. Jadi kita harus namanya hierarki. Jadi kita harus memikirkan dari yang pertama terlebih dahulu. Bisa nggak dieliminasi, dihilangkan. Misalnya contohnya tadi paparan bahan kimia di laboratorium gitu misalnya ya. Bisa nggak kimia ini dihilangkan? Nggak bisa, karena kalau kita hilangkan aktivitas pekerjaan kita tidak berjalan, berarti eliminasi tidak bisa. Kemudian kita turun ke substitusi. Bisa nggak bahan kimia yang beracun ini kita ganti dengan bahan kimia yang lebih tidak beracun,
sehingga paparan atau efeknya kepada manusia lebih tidak berbahaya gitu. Nah, itu namanya substitusi, ada proses pergantian di situ. Nah, setelah substitusi mungkin kita bisa multiple layer di rekayasa teknik. Bisa nggak kita modifikasi peralatannya atau mungkin area kerjanya sehingga meminimalisir exposure secara langsung pekerja terhadap harsa tersebut gitu. Kemudian administrasi kontrol bisa ditambahkan berupa pelatihan bagaimana cara menggunakan bahan kimia yang baik, pelatihan cara membaca material safety data sheets, dan lain sebagainya. Dan terakhir baru alat pelindung diri. Jadi kalau multiple layer protection boleh ya adik-adik ya. Jadi misalnya udah substitusi, apakah masih perlu kita rekayasa teknik? Kalau memang dirasa diperlukan dan itu bisa membuat pekerja lebih safe, boleh dilakukan. Tapi tidak boleh dilompat. Jadi misalnya langsung APD aja, nggak usah melakukan rekayasa teknik, nggak usah melakukan administrasi, itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau double protection itu boleh kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu sama seperti tadi ya, nanti bisa dibaca sendiri juga lebih dalam terkait perbedaan eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan juga APD. Ini ada pengertian singkatnya. Kalau eliminasi itu menghilangkan bahaya. Tapi kalau adik-adik udah menggantikan, itu namanya adalah substitusi. Kalau rekayasa teknik untuk menghalang sehingga meminimalisir exposure secara langsung hazard terhadap manusia atau pekerja. Administrasi, tindakan tambahan. Biasanya untuk administrasi dan APD ini tidak pernah berdiri sendiri. Jadi dia merupakan pelengkap atau multiple layer ketika memproteksi seorang pekerja. APD itu disesuaikan sekali dengan jenis pekerjaannya dan juga hazardnya. Kalau memang less dangerous juga nggak perlu sampai pakai APD yang sangat berlapis-lapis gitu ya. Nah, ini kita masuk ke case study. Ada suatu video, nanti saya akan play. Setelah ini saya akan mencoba mengajak diskusi adik-adik kira-kira apa bahaya dari bekerja di ketinggian ini gitu ya. Sebentar, suaranya masuk tadi sekilas saya play? Masuk, Ibu. Oke, ya. Công tác định nha cả sáng qua nha kayak biasanya kok soalnya ayo nih harapan nih ayo nih tua harapan balik. Oke, sekilas sudah bisa tergambarkan ya, pekerjaan ini sangat mempertaruhkan hidup dan mati sebetulnya bapak-bapak ini demi menghasilkan pundi-pundi ya. Nah, berdasarkan sekilas video tadi yang adik-adik lihat beberapa detik, kira-kira bahaya paling tinggi yang dihadapi oleh pekerja ini apa? Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan. Mungkin bahayanya karena bekerja di ketinggian sehingga berisiko untuk terjatuh. Ya, jadi bekerja di ketinggian dengan APD yang tidak standar ya. Jadi kalau bekerja di ketinggian itu termasuk full body harness-nya juga ada standarnya sendiri, sehingga kalau misalnya tiba-tiba kepleset atau apa, nggak sampai menimbulkan patah tulang kayak gitu. Nah, kalau identifikasi bahaya bekerja di ketinggian, gitu. Sesuai sama judulnya sebenarnya, working at height. Terus untuk melakukan analisis resiko. Tadi kalau untuk melakukan analisis resiko, kita harus pertama melihat frekuensi, yang kedua apa? Selain frekuensi,
Apabila terjadi seberapa parah severity-nya? Dampaknya, severity-nya gitu ya. Nah, kalau melihat kemungkinan ini, mungkin kita kayak, kalau kita misal interview Bapak ini ya, Pak pernah jatuh nggak pas membetulkan kabel-kabel ini? Mungkin dia jawab nggak pernah Mbak sama sekali gitu. Jadi mungkin secara frekuensi jawabannya adalah sangat rendah gitu ya, sangat rendah, nggak, karena nggak pernah terjadi gitu. Tapi apakah karena tidak pernah terjadi lantas harus kita abaikan? Tetap nggak bisa, ini tetap bahaya. Jadi kalau dilihat dari dampaknya, paling parah Bapak ini bisa sampai mengalami apa kira-kira? Kematian. Bisa sampai kematian setinggi ini gitu ya. Ya kalau kena ke air, kalau pas kena ke pavingnya atau apa, benturan yang sangat keras, kena organ-organ vitalnya, nah itu bisa sangat membahayakan Bapak ini. Jadi setelah kita tahu frekuensi dan juga dampaknya apa, kemudian kita lihat di dalam tabel, salah satu tabelnya contoh yang sudah saya tayangkan di slide sebelum ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu seberapa parah, seberapa kategori dari hazard ini apa gitu, rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ketika kita katakan let's say kategorinya tinggi gitu ya, masuk dalam kategori tinggi setelah kita cek dalam tabel gitu, kita harus melakukan upaya pengendalian segera karena tinggi gitu ya. Karena kalau resiko tinggi itu berarti kalau sampai terjadi ada sialnya gitu ya, atau mungkin pas apesnya Bapak ini, dia bisa sampai mengalami separah itu loh. Jadi kita harus segera melakukan pengendalian. Di dalam pengendalian tadi ada 5 tahap. Apa aja 5 tahap pengendalian tadi? Ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD, alat pelindung diri. Ya, jadi ada 5. Itu sistemnya hierarki ya, nggak bisa kita memilih, aku mau APD aja yang mau diterapkan, aku mau substitusi aja gitu ya. Jadi kita harus berpikirnya secara hierarki, dari atas ke bawah. Kalau multiple layer boleh, tapi kalau lompat, kalau memang betul-betul tidak bisa dilakukan, ya nggak apa-apa baru kita lompat, tapi kita harus tersistematis cara berpikirnya. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau ide untuk pengendalian kontrol dalam case bahaya bekerja di ketinggian ini berdasarkan hierarchy of control, mulai dari eliminasi sampai APD. Ada yang bisa memberikan analisis singkat dan sederhana nggak berdasarkan sekilas tadi video yang saya tampilkan? Ya, silahkan Mbak Melinda. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi jika dilihat dari video tadi kan, pekerja beresiko terjatuh ya Bu, karena bekerja di ketinggian. Sehingga berdasarkan pengendalian yang dapat dilakukan, itu ada 5 berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama, apabila memungkinkan, kita harus menghilangkan sumber bahayanya, yaitu pekerja yang bekerja di ketinggian tadi. Dengan cara apa? Mungkin dapat menggunakan peralatan yang otomatis, sehingga pekerja ini tidak perlu memperbaiki kabel di ketinggian, atau dengan sistem remote dan lain sebagainya. Kemudian, apabila eliminasi ini dari perusahaan tidak bisa dilakukan, maka bisa melanjutkan dengan sistem substitusi atau diganti metodenya, seperti metode pekerjanya. Contohnya dengan menggunakan bucket truck atau mobil crane yang disertai dengan keranjang. Daripada memanjat tiang, pekerja itu lebih aman untuk di keranjang mobil crane-nya tersebut. Kemudian juga dapat mengganti kabelnya dengan kabel terbaru yang lebih minim untuk perawatannya, sehingga intensitas pekerja itu tidak terlalu sering untuk melakukan perawatan di kabel tersebut. Tetapi apabila eliminasi maupun substitusi tersebut masih belum dapat dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan rekayasa teknik atau engineering control. Dengan, kalau dari videonya tadi kan, tali yang dipakai atau full body harness-nya kan kayak tidak steady gitu ya Bu. Bisa menggunakan tali pengaman yang lebih tetap, yang bisa diletakkan di tiang atau di struktur pekerjaannya itu. Atau bisa juga dengan administrasi untuk pelengkapnya, seperti adanya pelatihan bekerja di ketinggian, terus bagaimana, karena itu kabel ada hubungannya dengan listrik, bagaimana cara menangani apabila terjadi konsleting dan lain sebagainya. Tetapi juga dapat dengan shift kerja atau dengan penjadwalan kerja tetap dan disertai dengan pengawasan yang ketat. Kemudian juga bisa sebelum pekerja ini naik ke ketinggian, dapat dilakukan briefing terlebih dahulu sebelum pekerja ini memulai. Dan yang terakhir, apabila dapat dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti helm keselamatan. Kalau dari videonya tadi sebenarnya tidak terlihat. Dengan menggunakan full body harness atau lanyard dengan pengait yang ganda,
sepatu safety itu kan kayak sepatu boots doang gitu kan Bu. Sedangkan itu kayak licin mungkin kalau di kabel. Terus ada sarung tangan yang tahan sama listrik dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Melinda. Lengkap sekali ya penjelasannya yang disampaikan Mbak Melinda, betul sekali tahapannya. Eliminasi sebenarnya bisa dilakukan dengan meniadakan pekerjaan di atas ketinggian dengan cara mungkin diganti dengan remote cara pekerjaan dengan remote atau menggunakan mesin gitu ya. Tapi memang mungkin sulit untuk diterapkan saat ini dan bagaimanapun tetap pekerja-pekerja ini tetap butuh pekerjaannya kan. Kalau diganti semua kan otomatis mereka akan kehilangan pekerjaannya. Jadi kalau mungkin memang berdasarkan berbagai macam pertimbangan eliminasi sebenarnya bisa, tapi akan merugikan beberapa hal. Mungkin kita bisa pindah ke substitusi seperti yang disampaikan Mbak Melinda tadi. Dan paling jelas mungkin dari video ini memang APD ya, nggak pakai sarung tangan, cuma pakai boot yang sangat licin dan memang ini tidak diperuntukkan untuk bekerja di atas ketinggian gitu. Full body harness-nya juga pakai, tapi ini sangat tidak safety. Jadi mereka kalau misalnya pas jatuh tergantung itu bisa patah, fraktur di bagian pinggul itu pasti full body harness yang seperti ini. Jadi sangat ironis sekali ya pekerjaan-pekerjaan seperti ini untuk listrik, untuk kita bisa hidup nyaman, tapi mereka tidak dilengkapi dengan safety yang baik. Jadi harapannya kalau misalnya nanti adik-adik udah menjadi seorang safety officer, safety supervisor di perusahaan bisa mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan kayak gini ya, terutama supaya tidak diabaikan. Nah, berikutnya nanti untuk bahan diskusi pertemuan minggu depan ada satu lagi video, nanti akan saya upload di Hebat e-learning, adik-adik bisa akses, bisa lakukan analisis seperti yang dicontohkan oleh Mbak Melinda tadi, pengendalian saran dari adik-adik seperti apa. Minggu depan saat pertemuan berikutnya kita akan diskusi sebentar untuk merefresh materi minggu ini juga sebelum kita moving ke materi atau topik berikutnya gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri kelas mungkin ada tambahan atau pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan. Ya, silakan, Mas Didin. Mohon izin bertanya, Bu. Jikalau kami sudah dilakukan adanya pengendalian, namun kemudian muncul risiko baru, itu bagaimana, Bu? Apa yang harus dilakukan? Begitu, Ya. Bu. Baik. Jadi memang ketika kita sudah mengidentifikasi bahaya, terus sudah melakukan sampai ke pengendalian, tentunya program-program atau hal-hal yang kita lakukan itu masih sangat berpotensi untuk memunculkan bahaya yang baru. Itu biasanya disebut sebagai secondary hazard. Nah, itulah kenapa tadi di awal saya bilang kegiatan manajemen risiko ini adalah suatu circle yang tidak bisa setelah pengendalian selesai. Harus kita setelah pengendalian kita implementasikan beberapa waktu, kita harus lakukan evaluasi. Jika memang ditemukan bahaya yang baru atau secondary hazard tambahan gitu ya, kita harus melakukan analisis ulang dari awal. Identifikasi dulu hazard baru yang ditimbulkan dari program yang kita terapkan itu apa, kita identifikasi, kita analisis bagaimana frekuensi kemungkinan terjadinya, dampaknya, kemudian kita tahu kategori risikonya, terus kita lakukan apakah mungkin kita buat improvement pengendalian supaya meminimalisir hazard yang baru itu. Jadi memang harus melakukan proses dari awal lagi ya, Mas Didin. Itu disebut sebagai secondary hazard. Begitupun setelah secondary hazard dikendalikan, kita evaluasi lagi setelah beberapa waktu, ternyata muncul lagi, harus kita lakukan ulang seperti itu. Jadi memang yang namanya hazard kan sangat dinamis ya, tergantung aktivitas, perilaku pekerja juga, tidak hanya berdasarkan bahan dan peralatan. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Didin? Baik, terima kasih, Bu. Bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya dan juga partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Saya rasa cukup ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu yang kalian seharusnya ada kelas berikutnya ya setelah ini. Jadi terima kasih banyak. Kalau mungkin ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di kelas berikutnya, di tatap muka berikutnya, atau kalian bisa menghubungi saya melalui email ataupun WhatsApp. Begitu untuk materi hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.